Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Udah lama nih baru bikin konten lagi, maklumlah kesibukan sehari-hari. Oke, teman-teman semua, saya mau nge-review beberapa lampu untuk sepeda. Karena kan sekarang tuh musimnya sepedahan, dan sekarang itu lagi musim night riding ya, NR lah kalau bahasa kerennya itu. Padahal sepedahan malam-malam bahasanya ya. Kalau sepedahan malam-malam tentunya perlu penerangan cahaya di malam hari. Nah, banyak banget merek-merek di pasaran yang memang berbagai macam merek dan harga, dari yang murah sampai yang mahal. Saya nggak bakal nge-review yang mahal-mahal karena satu, budgetnya nggak cukup. Kedua, saya lebih nyari ekonomisnya, kira-kira kita cari yang mana sih yang lebih ekonomis untuk dibeli gitu. Nah, itu aja sih pertimbangannya. Jadi jangan sampai, kalau mahal kan ya namanya duit nggak bisa bohong. Tapi kalau misalkan kita dengan harga yang murah, hasilnya gimana kualitasnya? Yuk kita cek. Nah, di sini saya beli 3 macam nih. Ini juga karena beberapa pertimbangan teman di grup Splendid juga. Salah satunya ini nih, katanya kan ada teman yang bilang, wah sekalian aja, karena memang di rumah biasa buat naik-naik ke plafon, pakainya ini. Ya, pakainya ini yang bisa ditempatin di kepala. Harganya kalau ini terakhir saya beli di Tokopedia kalau nggak salah ya, ini hanya 70 ribuan. Ini 70 ribu, baterainya dapat 3, dapat chargerannya semua, termasuk chargeran untuk buat mobil. Nah, ini produk berikutnya yaitu yang buat sepedahan tapi kerehore. Ya, dibilangnya kerehore kenapa? Karena memang harganya paling murah. Ini cuma 30 ribuan. Ini juga bisa dicas pakai USB di sini ya. Kita nanti cek sorot lampunya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga, ini ada seperti center kri ya. Ini lensanya, ada lensanya di sini. Lensanya ini udah kaca ya. Kemudian bagian depan sini aluminium, sini juga aluminium. Beberapa ada bagian plastiknya juga ada nih, di lapisan sini ada plastiknya. Kemudian udah ada pegangannya. Ini harganya hanya 35.000 karena ongkirnya mahal tadi pakai gosen. Jadi totalnya tuh 50 ribuan. Ya, padahal harga aslinya itu cuma 35.000. Nah, ini kenapa beli ini? Pertimbangannya yaitu kalau misalkan nggak dipakai buat sepedahan, ini bisa dipakai buat senter-senter di rumah juga. Ya, pertimbangan gitu, atau diganti dengan yang lebih bagus atau lebih mahal. Nah, ini kebetulan tidak rechargeable, jadi ini pakai baterai. Dalamnya seperti ini, baterai A3, ada 3 biji ya. Tapi kalaupun mau diganti dengan baterai, ini ukurannya kalau nggak salah 2650 ya. Ya, pokoknya di atas 18650 lah, 26650. Nah, kalau mau pakai 18650 berarti harus pakai slipernya. Di sini ada kayak selangnya gitu, masukin sini ya. Oke, ini tinggal masukin sini. Nah, sekarang untuk kepraktisan. Nah, sekarang kita bahas kepraktisannya dulu. Yang pertama ya, kita lihat yang ini, kita langsung bawa aja ke sepedanya ya. Kita bawa sepedanya. Nih, sini kita lihat. Pertama yang ini dulu guys. Teman-teman, yang ini dulu ya. Yang ini praktis nggak? No, dari talinya aja nih bingung nih, di mana nih, ya kan? Mau tidak mau ini harus diikat pelantar pelintir sampai jadi. Salah satunya adalah membuka dulu bagian sini, ini dibuka
Ini juga sama, bagian sini juga dibuka dulu. Ini nggak usah karena ini nanti dilipetin di tali ya. Nah, cara nalinya kalau yang ini yang kedua udah dibuka, ini tali diikat bolak-balik kayak gini. Kemudian ujungnya disambung bagian sini ke atas begini ya, terus diikat lagi. Ya, diikat kayak gini. Oke. Ini tinggal diluruskan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Posisinya seperti ini, agak menghalang sedikit. Kemudian ini bisa ditekuk ke atas bawah. Ya. Tingkat kepraktisannya kurang praktis sih kalau menurut saya. Karena yang belum terbiasa itu pasti akan sangat ribet dengan mengikat-ngikatnya. Tapi ingat, pada saat dilihat kayak gini kan, kalau udah terikat kan enak nih dilihatnya. Tapi pada saat dipakai, repotnya minta ampun. Kenapa? Karena ketika ketemu jalan yang jelek, ini berubah. Kadang bisa miring ke samping kiri, bisa ke kanan. Ya, bisa ke atas, ke bawah. Kadang-kadang mati karena baterainya lepas misalkan, kena goncangan. Oke, itu tingkat kepraktisannya untuk yang tipe ini. Sekarang kita ganti yang tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini, yang tadi dibilang kerehore ya. Ini tingkat kepraktisannya, coba langsung kita pasang. Tempel, tarik karetnya, selesai. Tidak sampai 2 detik. Ini udah langsung terpasang. Oke, cara bukanya juga gampang. Tinggal ditarik karetnya. Ya, bukanya tinggal ditarik nih. Tarik, set, dah. Kebuka. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang ini, yang baterai kri. Nah, ini tingkat kepraktisannya harus ini dibuka dulu baut yang ini. Buka dulu. Ya kan? Kemudian dipasang sini. Nah, kebetulan kalau untuk sepeda lipat ini agak longgar dikit tuh dari karetnya, jadi harus ada kasih tambahan karet. Tapi kalau untuk sepeda gunung ya MTB, karena stangnya udah oversize, itu biasanya bagian sini tuh gede, jadi lebih gampang, kemudian nggak gerak-gerak. Ini ada kemungkinan gerak-gerak pada saat kena guncangan. Nah, ini yang kedua, kencengin yang baut ini ya. Pada saat dilipat otomatis ini harus dicopot ya. Kenapa saya bilang kepraktisan? Karena biasanya pada saat dilipat kalau nggak dicopot itu akan sangat mengganggu lipatannya sendiri. Sekarang kita lihat cahayanya ya teman-teman. Kita lihat cahayanya mana sih yang lebih bagus. Oke, kita lihat ke sebelah sini. Pertama yang ini dulu, yang 70.000 ya, yang buat di kepala. Kita lihat, nah cahayanya kayak gini. Oke, ini tipe redupnya, kemudian ini tipe strobonya. Oke, ini mati. Yang kedua, yang kerehore tadi, yang kerehore ini yang paling terang, yang lebih redup ini. Yang tipe strobonya ini kayak gini, agak lambat klip-klipnya, kemudian mati ya. Kalau dibandingkan dengan yang kepala tadi, ini yang kepala, ini yang kerehore ya, jadi jauh ya, jadi lebih terang yang kepala. Sekarang kita bandingkan dengan yang 35.000 yang bentuknya kayak senter.
Ya, segini terangnya. Ya, dibandingkan dengan yang biasa buat naik ke plafon yang tempat di kepala, nih kayak gini. Jauh ya, teman-teman. Tuh, jauh banget bedanya. Lebih terang yang 70.000. Oke. Kemudian kalau yang center tadi dibandingkan dengan yang Kerehore 35.000, 30.000. Ini yang Kerehore. Ya, buat sepeda memang. Kalau ini yang center nih segini ya, buat sepeda nih beda ya. Cuma memang kalau untuk sepeda itu dia lebih menyebar. Sudah kan, nyalain lagi kan. Oke, itu review dari saya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya infokan ke kalian bermanfaat. Jadi apalagi bagi kalian yang belum memiliki senter buat sepeda, mana menurut kalian yang lebih masuk dari sisi kantong atau dari sisi kepraktisan? Apakah mau cari yang lebih praktis, mau cari yang lebih terang? Silahkan, saya hanya kasih review saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bagi pertanyaan yang mau nanya, silahkan tanya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.